Iya 2 tahun lalu ya keluar dari ada band, Marshall, Dika, Krisna tuh hubungin saya semua. Cari vokalis pengganti katanya. Waduh saya bilang saya masih fokus on the family dulu lah. Belum bisa ya. Itu manusia bodoh gimana depannya? Waduh ini lagu legendaris nih. Dahulu terasa indah. Cocok kan? Tak ingin lupakan. Ceng, 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 ceng. Bermesraan selalu jadi satu kenangan indah. Lanjutannya apa ya? Jeng, jeng, jeng. Hei. Tiada yang salah. Hanya aku manusia bodoh, kata Doni, yang biarkan semua ini permainkanku berulang-ulang kali. Coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang dihempas sang ombak, jalani hidup dalam buai belaka, serahkan cinta tulus di dalam tapi sampai kapan kan ku apa ya? La 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 la. La 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 la. Nggak tahu, maaf ya, saya juga merusak lagu Anda. Tepuk tangan dong, Doni Sibarani. Dahsyat. Yunus pasal 4, mari kita buka Yunus pasal 4. Nah Yunus pasal 4 ya saya bacakan buat kita semua. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Hal apa? Yaitu Niniwe tidak jadi dihukum. Lalu marahlah Yunus dan berdoalah dia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu engkau Allah pengasih penyayang, panjang sabar berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ayat 10, Yunus 4 ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang dan semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Satu bagian lagi ya, kita baca dari Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyigullah hatinya. Masyigul itu artinya deeply moved, tergerak, terharulah hati Yesus. Dia sangat terharu dan berkata, di manakah dia, yaitu Lazarus yang mati itu, kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepada Lazarus. Oke, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dan teman-teman yang terkasih. Ada 2 jenis orang Kristen pada umumnya. 1, orang Kristen yang hidupnya berlimpah dengan kasih karunia, tapi tidak berasa dikasihi. He is surrounded by love, but he or she feels as if they are unloved. Mereka surrounded by love, tapi gak merasa dikasihi. Orang Kristen yang kedua adalah orang yang hidupnya penuh kesulitan, penuh penderitaan, penolakan, tetapi mereka dicintai Allah. Yunus itu masuk kategori yang pertama. Dia itu sangat penuh dengan kasih karunia Tuhan. Apa buktinya? Yunus dipanggil Tuhan jadi nabi, jadi penyambung lidah Allah. Dari sekian banyak orang dia dipilih untuk kabarkan Injil. Hidupnya amat diperhatikan Allah. Dia dipanggil buat bawa berita yang sangat menyenangkan buat orang-orang yang paling berdosa. Tapi dia gak mau kan? Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis.
Di tengah jalan satu hal dan lain hal terjadi, badai besar dia dilempar ke laut. Waktu dilempar ke laut, Tuhan gak biarin dia mati loh. Padahal Tuhan bisa bilang, ini orang gak taat. Saya suruh A dijalanin B, udahlah biarin aja ke laut. Saya akan panggil lagi nabi berikutnya untuk pergi ke Tarsis. Tapi enggak, Tuhan sayang Yunus. Tuhan ambil melalui seekor ikan yang besar kan, 3 hari 3 malam sampai tobat-tobat itu Yunus ya. Sampai di Niniwe Tuhan sayang Yunus, apa buktinya? Dia nggak dibunuh di Niniwe. Nanti saya kasih tahu kejahatan orang Niniwe kayak apa. Dia nggak dibunuh di Niniwe. Terus apa lagi? Proyek pekabaran Injilnya berhasil nggak? Berhasil. Satu kota yang paling jahat yang nantinya jadi ibu kota Asyur. Asyur itu bangsa yang kemudian nantinya akan jajah Israel luar biasa. Semuanya tobat. Lihat kurang apa Yunus? Diberkati Tuhan, semua yang dia lakukan berhasil, dipilih Tuhan. Tapi Yunus selalu hidupnya penuh dengan keluhan. Gak habisnya dia ngeluh. Semua dia bisa keluhin, dia kutuk hari lahirnya. Di tengah semua keadaan yang baik, dia masih bisa mengeluh. Tapi Tuhan gak hardik Yunus. Tuhan gak bentak Yunus waktu itu. Tuhan malah terus sayang Yunus sampai Tuhan tumbuhkan pohon jarak. Buat 2 hal, untuk melindungi Yunus dari panas dan buat sebagai object lesson, buat ngajarin Yunus. Tuhan dengan sabar jelasin kenapa Tuhan itu mengasihi orang-orang Niniwe. Nah Yunus itu tipe yang pertama. Dia dilimpahi, surrounded by all love in the world, tapi dia merasa dia lebih baik mati. Beda dengan seorang remaja yang satu hari posting di Facebook, foto sayatan tangan. Nah ada pendeta ngeliat, loh kok dia masukin foto di Facebook sayatan tangan. Kalau sayatan daging dia lagi masak. Kalau sayatan tangan dia lagi ngapain? Diambil, di copy ke desktop, dicek di Google, ini gambar punya Google bukan? Nggak ada punya Google, nggak ketemu. Artinya itu foto original dari foto handphonenya si anak remaja itu. Langsung si pendeta ini hubungi, kamu kenapa? Kenapa bisa ada gambar foto sayatan tangan ini? Are you okay? Are you kidding? Kamu lagi ngapain? Siapa yang bisa saya bantu? Ini remaja masih kecil, dia bilang, Pak saya boleh ketemuan nggak? Oke saya punya waktu, kita ketemu di McDonald's ya. 1 jam ngobrol, mereka ngobrol. Ternyata itu remaja putri adalah seorang anak yatim piatu. Dia tidak berayah, dia tidak beribu, dari kecil di panti asuhan. Waktu dia kerja, dia kenal koko-koko ganteng. Ada di sini yang kantornya ada koko-koko ganteng nggak? Kalau nggak pindahlah. Suram. Dia ketemu koko-koko ganteng ini, waduh bisa terima dia apa adanya. Tapi dia takut satu. Keluarga si laki bisa terima dia nggak? Karena latar belakang keluarganya. Di luar dugaan, mamanya, keluarganya terima nih anak. Terima sampai tunangan. Wow, Cinderella. Dia naik terus naik sampai tunangan, tapi ya dia udah planning tuh 1 tahun atau 1,5 tahun bakal married. Tapi itu anak muda karena begitu cinta yang besar. 6 bulan setelah tunangan, dia berhenti menstruasi, pas dia cek dia hamil. Dia bilang sama si kokonya, saya hamil. Si kokonya bilang, ya udah jangan khawatir. Kita kan udah tunangan, aku kan juga melakukannya sama kamu. Kita bilang sama mama ya, jangan takut, kita akan terus maju. Dia ngomong sama mamanya, kaget luar biasa, kenapa? Karena mamanya marah besar. Mamanya bilang, kamu nih ngerusak nama baik keluarga. Di keluarga kita nggak ada yang kayak begini, nggak pernah kejadian. Diomel-omelin seperempuan, lalu perempuan itu bilang, kenapa yang disalahin kok cuma aku? Kenapa anaknya nggak disalahin? Aku dibilang gara-gara kamu. Aku tahu ini rencana kamu kan? Kamu cepet-cepet dinikahin kan? Tante tahu latar belakang kamu. Ini cara-cara kamu liciknya doang. Anak tante anak baik-baik, nggak mungkin yang ngajak gituan pasti kamu. Duh disalahin. Dia terluka, dia tersakiti. Akhirnya si mama bilang gini ke anak lakinya. Nak kamu pilih deh. Kamu sama perempuan itu atau tetap tinggal di rumah. Kalau kamu sama perempuan itu keluar dari rumah. Anak laki yang penurut dan baik hati ini memilih mamanya of course. Dan waktu itu si perempuan itu waktu posting lagi sayat itu ya. Dia mau bunuh diri itu. Dia lagi bergumul dengan kehamilannya sendirian. Anak usia baru belasan tahun. Belum tahu hidup seperti apa, dia ngarepin hal kayak gitu. Pendetanya bilang, udah kamu jangan gugurin ya. Kamu nanti aku urusin kalau kamu butuh uang, butuh apa aku urusin, tapi jangan digugurin. 4 bulan gak ada posting tuh si anak remaja itu. Gak ada posting, gak ada kabar, semua 4 bulan gak ada. Si pendeta mulai was-was. Apa udah bunuh diri? Apa udah gugurkan kandungan? Kok 4 bulan gak ada kabar? Masuk bulan yang kelima, ada lagi status di Facebooknya. Puji Tuhan, beban terlepas. Coba saudara yang pinter-pinter,
menginterpretasi apa arti message itu. Puji Tuhan, beban terlepas. Apa artinya? Mami suamiku sudah kutikam, puji Tuhan, beban terlepas. Kalau beban terlepas, si pendeta mikir, jangan-jangan dia aborsi dong, betul gak? Beban lepas. Apalagi dia check in di status itu nama sebuah salon. Biasa klinik aborsi kan berkerudung di salon-salon ya. Jadi dia bingung. Akhirnya pendeta ini hubungin, gimana kabar kamu? Kamu gak gugurin kan? Oh enggak Pak Pendeta. Luar biasa, Tuhan itu baik, saya mau cerita. Nah terus ketemuan lagi mereka cerita. Jadi gini Pak Pendeta, berapa jam setelah Bapak responi postingan saya, ada satu orang lagi yang responi postingan saya di Facebook. Siapa? Mantan pacar saya. Pacarnya yang pertama hubungin. Dia cerita ke mantan pacarnya panjang lebar. Terus tuh mantan yang pacar yang pertama itu bilang gini, oke, 3 bulan lagi kita nikah. Aku bakal bilang sama mama, aku akan nikahi kamu. Beneran? Dia hamilnya sama laki lain, dia dinikahi oleh laki-laki yang lain. Pacarnya yang pertama. Dia nikah di Bali di tempat yang bagus dan sekarang anaknya udah 3. Yang pertama mukanya beda sendiri, beda banget. Tapi dia bilang gini loh, siapa sih laki yang mau nikahin perempuan yang sudah hamil sama orang lain? Gak ada. Apalagi yang bisa lebih besar yang layak saya ini minta. Saya tuh percaya Pak Pendeta, cinta yang tulus itu masih ada. Siapa yang mau? Pacar, kalau kita punya pacar ya tiba-tiba maaf ya, dia berhubungan sama orang lain meskipun gak hamil. Apa enggak kita buang saudara? Tapi ini udah hamil sama orang lain, ada yang mau nikahin pacar yang pertama, dia bilang, oleh karena itu saya percaya cinta yang tulus itu masih ada. Apa sih tandanya kalau kita ini dicintai Tuhan? Cinta yang tulus masih ada, cinta Tuhan masih ada. Apa sih tandanya kalau Tuhan itu masih sayang sama kita? Ini anak perempuan ngalamin kan, di tengah hidupnya yang pahit, yang berat, Tuhan masih sayang sama dia. Apa tandanya kita dicintai Tuhan? Tadi kita bacakan Yohanes 11 itu ya. Waktu Yesus lihat Maria dan orang-orang Yahudi itu nangis gara-gara Lazarus itu meninggal dunia. Menangislah Yesus. Langsung kesimpulan orang adalah betapa besarnya kasih Yesus pada dia, pada Lazarus itu. Nah teman-teman saudara sekalian, sepanjang pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Alkitab catat Yesus lapar, Yesus haus, Yesus marah, Yesus takut, Yesus lelah. Tapi cuma 1 kalinya dicatat Yesus menangis. Dan kita bertanya, kalau Yesus sampai nangis ya, apa yang bikin dia nangis? Banyak udah terjadi dalam hidup dia, banyak yang paling berat penolakan dia udah alami. Yesus nangis. Kapan dia nangis Alkitab catat? Apa waktu dia naik ke Golgota, pegang-pegang kayu salib, lalu jatuh, dagunya pecah, hantam batu, dia nangis? Enggak. Apakah Yesus nangis waktu kepalanya ditusuk mahkota duri? Alkitab enggak catat. Dia tidak nangis waktu daging dan uratnya robek, kena cambukan 39 kali. Yesus enggak menangis. Yesus enggak nangis waktu dia bergumul di Getsemani. Dia tidak nangis waktu Allah meninggalkan dia sampai dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Kapan Yesus nangis? Ketika Lazarus meninggal. Ada beberapa kejanggalan di sini. 1, saya mau tanya, Yesus tahu nggak Lazarus akan meninggal? Tahu. Yesus sengaja berlama-lama biar nungguin Lazarus meninggal. Bener gak? Yohanes 11. Dia bilang ke murid-muridnya supaya kemuliaanku jadi nyata. Supaya mereka lihat kemuliaanku. Artinya Yesus sudah expect pas dia sampai Lazarus akan meninggal. Pasti. Lah mestinya pas lihat Lazarus udah meninggal, Yesus tuh happy. Nah pas timingku dia sudah mati. Saatnya aku pertunjukan kuasa ilahi bangkit dari kematian. Top, bagus, timingnya pas. Bener gak? Kalau Lazarus masih bangun, ya murid-murid kita kecepatan. Kita tunggu sebentar dia mati baru kita bangkitkan. Karena tujuan Yesus emang mau ngasih tunjuk kepada orang, dia adalah anak Allah. Loh tapi kok nangis? Janggal apalagi?
Berapa menit sebelumnya Tuhan Yesus tuh ngomong kepada Marta ya. Kan ini masih pasal 11 tadi kita nggak baca ayat 24 25. Gini loh Marta, saudaramu akan bangkit. Oke. Jadi udah jelas di awal pasal 11 Yesus bilang entar dulu kita jangan ke sana, Lazarus lagi tidur. Ini terjadi untuk menggenapkan, untuk kemuliaanku tampak. Kedua adalah dia bilang Marta, saudaramu akan bangkit, jangan takut. Loh udah jelas dong. Kenapa nangis? 3, Paulus aja bisa ngomong gini, saudara-saudaraku dalam Tesalonika ya, aku gak mau kamu seperti orang yang gak kenal Tuhan, yang berduka cita kalau udah kematian. Jangan duka cita, kita punya pengharapan. Loh, Paulus aja bisa begitu positif dan confident ya pada kematian. Kok Yesus nangis? Kenapa Yesus nangis? 1, Yesus tidak menangisi dirinya. Kita kalau nangisi diri kita aja itu udah masalah berat, betul gak? Kapan terakhir saudara nangis? Saudara laki-laki keluar pulang sebelum ke rumah ngerokok dulu. Wah, terus tuh sampai habis, tinggal filternya buang, rokok lagi. Kenapa sih ngerokok terus? Ada orang yang bilang, iya, hidup ini susah. Ada masalah yang terlalu besar yang kita gak bisa cerita sama siapa-siapa. Mau cerita ke pasangan, ntar dia malah pusing. Kalau istrinya baik pusing, sakit. Kalau istrinya jahat kita ditinggal misalnya. Nanti istri diceritain dia malah makin runyam, bingung. Aduh galau, badannya sakit. Gak bisa cerita ke istri. Mau cerita ke siapa? Ke orang tua. Aduh cerita ke orang tua juga gak bisa. Orang tua gak ngerti pergumulan kita. Gitu berat pergumulan sampai akhirnya. Si Samso. Ada Roh Kudus tiba-tiba waktu ngerokok itu. Bebannya berat. Tapi kalau orang sampai nangis, laki-laki sampai nangis, something serious is taking place. Ada hal yang benar-benar berat. Tapi Yesus nggak pernah menangisi dirinya. Yesus nggak pernah nangisi nasibnya. Yesus nggak pernah nangisi penderitaannya. Apa yang bisa bikin dia nangis? Penderitaan orang lain. Waktu manusia menghadapi penderitaan, kehilangan, ketertolakan, disitulah Yesus nangis. Yesus tahu Lazarus bakal bangkit tapi dia nangis anyway karena dia lihat. Aduh anak manusia hidupnya begitu rapuh. Sebentar ada, sebentar hilang. Lazarus meninggal di waktu yang untimely, terlalu cepat. Yesus gak nangis waktu hal-hal yang berat menimpa diri dia. Dia nangis waktu Yesus melihat Maria menangis. Dan orang-orang Yahudi, maka menangislah Yesus. Saudara, siapa di antara saudara yang papanya saudara? Nggak usah angkat tangan karena saya tidak mau menghina orang tua kita. Itu orangnya keras sekali. Nggak pernah takut, nggak pernah salah, nggak pernah senyum. Siapa di antara kita yang punya ayah tuh yang wow, tong tong tong, kalau dipukul tuh bunyinya kayak besi badannya. Strict, salah dia cuman anak-anak takut semua. Mamanya bilang, cuma itu gitu doang loh. Kalau saudara perempuan waktu pacarnya datang di rumah jam 9 malam, 10 malam gak pulang-pulang pacarnya, bercanda-bercanda, kitik-kitikan. Dari balik tembok ada suara, pulang. Padahal bapaknya lagi TBC misalnya, dia baru udah ngerti. Ada orang tua yang begitu kan, keras, gak goyah. Dan seringkali kita refleksikan orang tua kita, waktu kita melihat Allah Bapa, kita pikir Allah Bapa juga heartless, keras, dingin, tidak tersentuh. Dia gak punya belas kasihan, keras. Dan gak akan berubah pendapatnya. Gak akan berubah pendapatnya. Papa bilang enggak, sekali enggak, selama-lamanya enggak. Haleluya, amin. Tapi Alkitab berkali-kali catat bahwa Allah itu tergerak loh oleh tindakan manusia. Alkitab catat Allah cancel planningnya dia gara-gara respon manusia. Aneh ya? Allah udah punya rencana dia mau hukum, dia cancel. Karena respons manusia dia lihat, Allah bilang oke, kita ubah rencana kita. Kita ganti. Ya salah satunya Yunus 4. Betapa respon manusia itu bisa menggerakkan hati Allah. Ada satu orang donatur yang kaya sekali. Nah di rumah donatur dia banyak nyumbang kepada yayasan-yayasan Kristen. Di rumahnya tuh ada bukan lukisan, foto keluarga. Kalau kita masuk ruang tamu, foto keluarganya besar sekali udah kayak wallpaper.
Ada gambar dia, istrinya dan 3 anaknya. Yang menarik, anak yang ketiga itu kulitnya hitam sendiri. Rambutnya keriting. Seperti anak-anak Indonesia Timur. Jadi waktu orang lihat, wih bapak ini dermawan ya. Udah mau kaya, banyak nyumbang, masih adopsi anak lagi. Anak yang ketiga tuh, soalnya beda sendiri kan. Semua bapak, ibu, anak duanya bagus bukan bagus ya. Mirip sama orang tuanya. Tapi ini kok beda sendiri, kayaknya tuh asing gitu ya. Kemudian ada orang akhirnya tanya, Pak itu foto keluarga bapak itu, maaf itu anak bapak? Oh iya. Oh maaf Pak, numpang tanya itu adopsi? Oh bukan, itu anak kami. Oh iya Pak, sepertinya ini seperti orang Indonesia Timur ya. Terus dia bilang, ayo ngopi, ngopi belakang. Ngopi, masukin sianida, banyak tanya kamu. Enggak ya, ayo ngopi. Terus dia mulai cerita. Dulu waktu karirnya lagi bagus-bagusnya, luar biasa itu jualan ya. Dulu banyak kompetitor, sekarang semua belinya ke dia. Wah gak karuan kaya, luar biasa. Tiba-tiba dia kaget. Istrinya tulis surat mau tinggalin dia. Tiada yang salah, hanya dia laki-laki bodoh. Itu udah bagus semuanya naik, istrinya mau tinggalin dia. Dia kan bingung, mana yang salah, what's the problem? Dan lebih bikin sakit, istrinya pergi sama supir dia. Istrinya selingkuh sama supir keluarga itu. Pergi gak pernah pulang. Oh dia marah, dia ego, tapi sebagai laki-laki dia bilang, saya gak cari. Emangnya situ doang yang bisa lari sama laki lain? Saya juga bisa kawin lagi. Dia orang kaya. Dia punya segala sesuatu yang dia mau, dia bisa punya. Dia punya power, dia punya umur masih muda. Waktu itu belum zaman handphone dan internet dan lain-lain. Nah, akhirnya dia udah bingung. Oh dia biarin aja. Dia biarin orang itu pergi segala macam. Waktu datang ke gereja, dia ada ngerasain satu hal. Kayaknya aku salah. Luar biasa ya. Orang yang di puncak karir itu ya, biasanya tuh gak bisa rasa diri salah. Bener gak? Gak bisa rasa diri salah. Apalagi kalau semua yang dilakukan itu sukses. Gak mungkin dia salah, gak mungkin. Nah ngobrol sama orang begitu susah. Lu dia paling kaya kok, dia paling diakui masyarakat kok. Dia donatur kok, dia gak bisa salah. Nah waktu datang ke gereja, Roh Kudus kayaknya tuh tegur dia. Dia tuh ngerasa, kayaknya aku salah deh. Sampai istriku ini ninggalin aku. Dia ngomong sama pendeta, pendeta bilang gini, biasanya dalam pernikahan kalau ada masalah dialami satu, itu efek dari yang satunya lagi. Jadi gak bisa cuma nyalahin satu gitu loh. Oh dia ngaco, nah biasanya dia ngaco, ini cerminan dari sini ngaco duluan. Ada amin? Pendetanya bilang gitu. Wah anak-anak masih kecil semua, anak-anak bingung mama kemana, nyariin mama. Dia begumul, dia kirim orang, dia orang kaya. Dia kirim orang cari istrinya. Belum ada HP, belum mau dikirim orang, akhirnya ketahuan istri itu tinggal di sebuah rumah sama supirnya. Udah tahu rumahnya tapi dia tetap ego, dia gak mau datangin rumah itu. Terus berapa bulan kemudian dipantau dapat berita lagi. Istrinya lagi hamil. Melahirkan anak perempuan. Waduh, perasaan dia kacau. Ya udah. Tapi ego dia tinggi, dia gak pernah datang, dia cuma denger aja dari informannya. Anaknya lahir, anak perempuan gitu kan ya. Meskipun sebagai pria dia bilang, saya biar kayak gini, saya gak pernah main perempuan, dia bilang. Nah akhirnya satu pagi-pagi, anak-anaknya berisik di luar tuh. Mama pulang, bawa bayi. Dia lihat keluar, ada istrinya pulang bawa bayi. Istrinya masuk gak lewat pintu utama, tapi lewat pintu samping. Langsung masuk ke kamar pembantu, sama bayinya tinggal di kamar pembantu. Dia lihat, dia diem. Dia gak samperin, dia gak komunikasi. Terus istrinya tinggal di kamar pembantu 8 bulan. Dia kerja, istrinya itu kan udah hafal ya rumahnya, semua dilakukan. Pokoknya kalau suaminya mau pergi kerja, istrinya masuk kamar. Suaminya pulang, dia masuk kamar. Pas udah itu dia beresin semua. 8 bulan gak pernah ngomong pendeta ini. Gak pernah ngomong, gak pernah ketemu. Pokoknya gak ketemu, dia kerja terus sebagai pembantu. Anak-anak sih seneng ada di rumah. Anak-anak suka nanya, mama kenapa mama gak tidur di kamar? Mamanya banyak alasan. Mama gak kuat AC. Mama gini, mama gitu. Dia tidur di kamar pembantu terus sampai 1 tahun lewat. Dia tanya ke Pak Pendeta, akhirnya cerita lagi, Pak Pendeta istri saya pulang. Saya mesti gimana? Pendeta itu jawab, ya buat pesta lah. Maksud Bapak, orang yang hilang sudah kembali? Buat pesta, kayak anak yang hilang itu. Tapi saya gak bisa terima istri saya gak bisa terima anak dia. Oh, jadi kamu mau istri kamu mati aja? Orang kalau udah pulang,
Meskipun dia gak buka mulutnya, dia tuh udah nanggung rasa malu. Kamu mesti terima dia. Dia gak bisa. Dia gak bisa. Terus waktu jalan, sekali waktu dia mau ke kantor bapak ini. Dia lihat tuh anak main samping dekat tempat mobil. Bapak itu cerita, pengen saya tendang. Karena dia lihat ini anak istriku sama supirku. Tapi waktu dia lihat bentar tuh anak itu natap dia. Waktu anak itu tatap dia lihat matanya kayak jernih sekali. Terus tiba-tiba dia merasa ini kan juga salahnya aku. Gara-gara aku ini semua terjadi. Tapi dia gak mau peduliin perasaannya. Terus lambat laun sampai dia tuh pusing, dia pergi puasa, dia jalanin semua tempat doa, semua ritual dia lakuin. Ujungnya dia ketemu pendeta itu lagi. Pendeta itu bilang, sudahlah, singkirkan egomu. Kamu kan juga masih cinta sama istrimu kan. Akhirnya waktu udah kuat tenaganya dia ketok kamar pembantu. Istrinya dan anaknya di dalam. Dia bilang, aku itu terluka. Istrinya ketakutan. Istrinya nangis, aku salah besar, dia bilang. Tapi tolong, laki aku udah tinggalin aku. Dia pergi sama perempuan lain. Sekarang aku udah gak punya apa-apa. Makanya aku pulang ke sini, aku cuma minta supaya aku jadi pembantu. Aku gak harap apapun, aku gak harap jadi istri lagi. Aku cuma masuk mau jadi pembantu, tolong, karena aku udah gak punya apa-apa lagi. Mulai saat itu pelan-pelan hubungan mereka makin cair. Ngobrol, proses yang lambat. Seperti nyatanya manusia hidup. Proses yang pelan-pelan. Sampai akhirnya dia panggil pendeta itu ngobrol bertiga sama istrinya. 3 jam mereka ngobrol. Habis 3 jam ngobrol selesai. Mereka balik lagi hidup jadi suami istri. Dan bapak itu bikin satu tanda. Waktu mereka mulai komit jadi keluarga lagi. Mereka bikin satu tanda. Apa itu? Mereka sekeluarga ke studio foto. Print foto itu. Itu adalah foto pertama waktu mereka komit. Mereka mau jadi satu keluarga lagi. Makanya dicetak gitu gede. Karena itu ngingetin dia pada komitmen dia buat keluarga ini. Saudara, laki-laki yang egonya gitu gede. Yang udah disakiti bolak-balik aja. Bisa melembut. Bisa melunak, bisa terima sesuatu yang dia harusnya gak terima. Bisa tahan egonya sedemikian rupa sampai menang. Kita jadi kenal bukan? Kenapa Alkitab berkali-kali bilang Allah hatinya tergerak. Tergeraklah hati Yesus akan belas kasihan. Maka Allah menyesal akan malapetaka yang hendak didatangkannya. Maka Allah menyesal, maka Yesus tergerak, masih gula hati Yesus sampai Yesus menangis. Betapa Allah kita hatinya bisa tergerak oleh respon saudara dan respon saya. Respon kita yang menggerakkan hati Allah. Nah sekarang kita lihat lanjutannya. Yunus tuh marah. Lucu ya. Allah tergerak lihat Niniwe, Yunus marah besar. Yunus marah karena Niniwe enggak jadi dihancurkan. Marahnya Yunus adalah gini loh. Yunus bilang, Tuhan, tuh kan enggak jadi dihancurin kan. Aku enggak kaget Tuhan. Enggak. Aku udah prediksi dari hari pertama engkau bilang, Yunus pergilah ke Niniwe kota yang jahat itu. Aku udah tahu perasaan gua gak enak. Pasti mau diampunin, tuh kan bener kan? Aku udah tahu Tuhan. Jadi abis Niniwe bertobat, Yunus itu keluar kota. Dia tunggu di situ, hancur loh. Mampus, oh enggak kepleset doang. Ayo loh. Tapi gak terjadi. Waktu gak terjadi Yunus bilang, Tuhan aku udah tahu. Kenapa? Aku tahu karaktermu. Engkau ini penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih karunia, dan menyesal akan malapetaka yang akan terjadi. Yunus marah. Tapi kenapa dia bisa kenal semua kebaikan Tuhan itu? Karena dia satu pasal sebelumnya ngalamin sendiri di perut ikan. Jadi dia tuh kan jagoan. Waduh ke Niniwe, gua ke Tarsis. Location service dia matiin supaya Tuhan gak bisa track dia ada di mana. Dia pergi naik kapal ke Tarsis, dia udah tenang-tenang, terus kan bla 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 dilempar ke air kan. Nah Alkitab tuh catat ya, kalau kita baca bahasa puitisnya, Yunus tuh bukan gini loh. Jebyur, hep, bukan. Kalau jebyur, hep, enak juga ya. Tapi Yunus tuh gini, jebyur, blubuk, 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 blubuk,
terus sampai bawah. Hop. Gitu. Baca puisinya. Sampai di bawah gunung dia bilang, dia terus tertimbun air lama sekali. Dia udah pikir mati dah gua. Dan Yunus gak pakai kacamata renang. Dia udah gak tahu kedalamannya. Tiba-tiba dimakan ikan. Nah di dalam perut ikan baru dia doa. Aku tahu Tuhan itu penyayang pengasih. Di mana? Waktu dia di bawah laut. Saudara kita juga barangkali bisa begitu loh. Kita baru tahu Tuhan itu baik, penyayang, pengasih, panjang sabar, gak jadi hukum kita. Waktu kita di bawah laut. Waktu di atas kita kayak orang tipe pertama. We are surrounded by love, but feel unloved. Kurang, gak happy, gampang iritasi, gampang iri hati. Tapi waktu di bawah itu ya, kita baru ingat sahabat-sahabat kita yang gagal juga, yang dulu kita rendahkan. Kita baru ingat gereja, kita baru ingat Tuhan. Nah Yunus tuh ngalamin di situ, dia pernah ngalamin kebaikan Tuhan di perut ikan. Makanya dia tahu karakter Tuhan. Tuhan tuh gak menyerah pada Yunus. Tuhan tuh gak menyerah pada saudara sekalian. Kita nyerah sama diri kita. Tuhan tuh gak nyerah sama kita. Terus panggil. Dan Tuhan gak nyerah sama Niniwe juga. Yunus marah karena dia tahu endingnya pasti diselamatin. Kenapa tau gak? Pasti diselamatin, Yunus yakin banget. Karena Niniwe itu lagi terjepit waktu itu. Jadi pasti kalau ada nabi bilang, tobat lu, gak tobat hancur. Gitu doang. Gak usah khotbah KKR, pakai musik mendayu-dayu, dance di sini segala. Gak usah, tobat pelepak. Kenapa? Niniwe udah di ujung hancur. Tinggal orang ngomong, tobat lu. Kalau gak mati. Langsung dia tobat. Yunus tahu pertobatan Niniwe bakal dangkal. Karena pertobatan Niniwe itu kayak lagunya Rihanna. Don't tell me you're sorry cause you're not. Wait. Baby when I know, salah ya. Don't tell me you're sorry cause you're not. Baby when I know you're only sorry you get caught. Ow. Don't tell me you're sorry cause you're not. Jangan bilang lu nyesel lu enggak. Ini kata Rihanna kan. You only sorry cause you get caught. Lu cuma nyesel karena lu kepergok. Aduh sorry aku gak bakal ulangin karena kepergok. Yunus bilang Tuhan, Niniwe tuh pecis kayak begitu. Niniwe tobat karena emang udah di ujung tanduk. Pasti tobat. Pertobatan Niniwe pasti superficial, dangkal dan egois. Wajar aja bertobat. Kok diampuni Tuhan? Kok diampuni? Ada satu hal yang Yunus gagal paham. Sebelum tuh Niniwe tobat, Tuhan udah rencanain keselamatannya. Amin. Benar, di satu sisi respons orang Niniwe, respons manusia menggerakkan hati Allah. Tapi jangan lupa respons itu pun dimungkinkan karena karya Allah. Dia gak bisa berespons di luar Tuhan. Dia digerakkan oleh Roh Kudus, dia bisa berespons. Allah tergerak, tapi respons dia, reaksi dia adalah karya Allah sebelumnya. Contohnya gini. Kalau saudara hidup jauh dari Tuhan, tiba-tiba saudara, aduh aku rasa jauh dari Tuhan ya. Aku pengen baca Alkitab lagi ya. Wah aku udah lama sekali gak ke gereja ya. Aku kerja di luar kota, gak peduli gereja, ke Jakarta, malis balik gereja lagi. Tiba-tiba ada dorongan, saya pengen balik gereja ya. Aduh kok aku udah lama gak doa ya sama keluargaku. Aku kok udah lama pagi hari itu langsung buru-buru gak buka Alkitab. Tenang menyebut nama Yesus dulu. Aku pengen dekat sama Tuhan lagi. Dorongan itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Kita gak mampu punya dorongan yang baik. Karena dosa grogoti kan Paulus bilang, aku lakukan apa yang tidak ingin aku lakukan. Yang aku ingin lakukan, aku gak lakukan. Dosa grogoti. Tapi kalau kita bisa sampai kepengen, aku rindu berjumpa dengan Tuhan. Aku rindu buka Alkitab. Aku rindu dengar suara Tuhan. Waktu aku tidur, aku tutup kepala dengan selimut. Lalu bercakap-cakap dengan Yesus. Aku rindu sekali. Itu pun, kerinduan itu pun, respons itu pun dimungkinkan karena Tuhan. Tuhan yang berpaling duluan, Tuhan yang nyentuh duluan. Ada satu yayasan tempat orang-orang yang hamil di luar nikah itu ditampung. Kalau kita pergi misi ke tempat seperti itu, ada etikanya. Ingat etikanya ya, jangan tanya kenapa kamu bisa sampai di sini. Kalau saudara ke penjara juga sama. Kadang ada hal private yang kita gak boleh tanya, Bapak emang dulu pelanggarannya apa? Jangan. Saudara bisa syok dan itu gak sopan. Kadang di antara mereka pun mereka nggak saling cerita alasan mereka di penjara. Nah di tempat ini juga jangan tanya, kenapa lu bisa ada di sini? Ya jelas karena hamil ya. Nah lalu ada seorang perempuan di situ. Tiba-tiba dia cerita sendiri, dia nggak cerita sendiri. Saya ini dulu bukan orang Kristen. Saya dari kota yang jauh, di kota saya nggak ada orang Kristen sama sekali.
Gak ada orang Kristen sama sekali. Terus tiba-tiba saya punya pacar nih. Aduh, salah pergaulan. Hamil di luar nikah. Dia bilang ke laki-lakinya, ini anakmu. Laki-laki seperti pada umumnya gak mau bertanggung jawab. Buktikan kalau itu anakku. Ya elah, gimana buktikannya? Akhirnya singkat cerita dia gak ada tempat lain, dia cerita sama bapak ibunya. Bapak ibunya bilang kamu gak bisa, kamu sih gugurin. Di lingkungan kita, di masyarakat kita enggak ada yang punya anak di luar nikah. Dan somehow dia gak gugurin, dia pergi jauh dari kota dia ke kota besar. Dia udah gak punya uang, dia ke terminal, dia beli nasi bungkus. Nasi bungkus dibungkus oleh styrofoam. Saudara, luar biasa, pasti makannya di mall. Kalau nasi bungkus yang paling bungkus pakai kertas koran. Dia buka kertas koran iklan lembaga hamil ini. Aneh ya, kalau styrofoam gak mungkin kan ada iklan lembaga kehamilan, gak mungkin ya. Dia buka itu lembaran koran iklan promosi lembaga kehamilan ini. Anda punya masalah dengan kehamilan, ada sepenggal kisah orang yang punya masalah. Hamil di luar nikah, ada di situ, ada nomor telepon, ada alamatnya. Dia panggil tukang ojek dengan uang yang tersisa. Dia bilang, saya gak punya tempat kemana lagi, saya pergi, tolong antar saya ke tempat ini. Waktu dia baru nyampe, dia duduk di ruang tamu, ada orang yang jaga yayasannya kan ya. Selalu ada yang jaga yayasannya, lalu dia ngomong, Pak, itu yang punya rumah? Iya, betul dia yang punya rumah. Orangnya lagi di mana? Dia bingung, karena ditunjuk foto Yesus. Itu yang punya rumah. Dalam hati si petugas, iya benar juga yang punya rumah ini ya Tuhan kan. Ini tempat pelayanan. Orangnya kemana? Dia jadi bingung juga. Iya dia betul yang punya rumah ini, tapi dia itu gak seperti kita. Saya mau ketemu dia dong. Iya bisa sih ketemu dia. Petugasnya bingung. Saya kira dia tanya, emangnya kenapa sih? Gini loh Pak, kata si perempuan itu. Waktu saya bergumul berat, mau gugurin bayi ini. Dalam mimpi orang itu hadir. Gendong itu loh, kambing tapi warnanya putih. Terus dia bilang, jangan gugurin anakmu, itu juga anakku. Terus aku ingat Pak, tangannya berlubang kan. Si penjaga ini jadi bingung. Kamu benar mimpi itu? Iya. Makanya saya lihat lah, itu yang punya rumah. Itu persis saya lihat di mimpi saya. Jadi gak salah kan Pak, saya gak gugurin bayi saya. Jadi gak salah kan Pak, saya sampai di tempat ini. Dan terus dia akhirnya dipulihkan sedikit demi sedikit. Dan dia jadi pengikut orang itu. Di waktu di mana harapan sudah tidak ada. Di waktu di mana jalan keluar sudah tidak ada. Kasih udah berjalan di depan. Udah mentok. Udah gak ada jalan. Udah gak ada yang terima dia lagi. Kasih Tuhan udah ada di depan. Berapa banyak orang yang mimpi lihat Yesus. Dan di tempat dia gak pernah lihat foto Yesus karena itu daerah yang terpencil, di daerah sederhana. Tapi Yesus datengin ke dia dulu. Kasih Tuhan jalan di depan dia. Makanya Tuhan itu ngomong sama Yunus. Yunus, kamu bisa sayang sama pohon jarak. Kamu kelainan Yunus. Sayang sama pohon jarak yang kemarin gak ada, hari ini ada, lalu gak ada lagi, lalu kamu bisa sayang, kamu bisa minta mati gara-gara pohon jarak. Gimana aku gak sayang sama orang Niniwe yang jumlah 120.000 orang dengan ternaknya yang banyak yang gak bisa bedain tangan kanan dan tangan kiri. Menarik apa tahu gak? Tuhan tuh gak kasih alasan loh. Kenapa Tuhan sayang Niniwe? Logik saya tuh gini loh. Yunus, aku sayang sama Niniwe. Mereka loh masih sembah aku. Ada 50 diantaranya masih sebut nama aku berdoa siang malam. Yunus, mereka itu memang jahat. Tapi mereka siap bertobat loh. Hati mereka lembut, mereka cuma karena pengaruh buruk aja. Yunus, beberapa di antara mereka itu dulunya orang percaya loh. Cuma karena satu dan lain hal mereka jadi jahat. Mereka tuh sebenarnya baik. Enggak. Tuhan tuh gak kasih alasan loh kenapa Tuhan anggap Niniwe layak diselamatin. Gak ada alasan sama sekali. Dan memang Niniwe itu jahat. 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 Tawanan perang, hidungnya dipakein besi tuh, dicolok, ditarik begini. Jadi kalau kita ke jalanan dia banyak hidung pada copot di jalan. Tusuk jalan. Dikuliti hidup-hidup. Kotanya itu kayak Sin City, lawless, kata Aristoteles. Kayak Gotham,
kekerasan di mana-mana, porak-poranda. Terus ya ada satu raja tuh ya, namanya Sardana Polus atau Sardana siapa ya namanya. Dia itu numpukin semua di atas gunung. Kasimnya juga, selirnya juga dan kekayaan lalu dibakar. Gila. Itu negaranya. Padahal dia belum jadi ibu kota Asyur. Nanti berapa 50 tahun kemudian jadi ibu kota Asyur lalu yang serang Israel ke dalam. Tapi udah jahat sedemikian rupa. Tapi Tuhan bilang, aku sayang sama mereka. Dan Tuhan gak bilang kenapa. Keburukan Niniwe itu gak jadi penghalang Tuhan untuk mengasihi. Keburukan saudara tidak mengurungkan niat Tuhan untuk mengasihi. Saudara tahu gak keburukan kita yang paling jelek apa? Tidak merasa buruk. I'm good. Saya gak hamil di luar nikah. Saya bukan pembunuh, saya bukan orang rusak, saya bukan pelacur. Keburukan kita itu gak cancel kasih karunia Tuhan. Bahkan waktu kita makin buruk, Tuhan tuh tetap kasihi kita. Saya mau putar sebuah lagu video klip. As You Found Me. Ini salah satu lagu, ada liriknya atas bahasa Inggris, bawah bahasa Indonesia. Kita lihat kata-kata lagu yang berdurasi 2 menit ini aja.